BUMN raksasa gitu loh Pak. Dengan sumbernya yang ditata oleh Bapak lewat dana BUMDes. Ah, itu saimbang atuh Pak. Jauh-jauh mau saingnya dia injuknya loba di dia. Lihat tuh sapunya juga udah potong. Ini karunya teuing Citarum. Ini beli seluruh kamu sini. Ambil. Makasih ya. Ya. Negara manapun itu sungai itu adalah bagian dari tata lingkungan. Ya. Nah, kita belakangnya. Nah, kita ini kan gini loh. Kita butuh sungai, kemudian tapi kita mengkhianati sungai. Jika saya ngomong misalnya tentang keadilan pajak. Kan gini loh. Dari Cisanti ini lahirlah Citarum. Dari Citarum itu lahirlah Saguling, lahirlah Cirata, lahirlah Jatiluhur. Dari Jatiluhur tuh ngalir tuh Tarung Barat, Tarung Timur. Lahirlah ketahanan pangan nasional dari mulai Cirebon sampai Bekasi, Kerawang, Subang kan. Nah, setelah itu lahirlah hamparan industri, lahirlah properti. Yang sumber airnya dari sini. Itu yang saya maksud yang disebut keadilan pajak itu. Jadi misalnya pajak yang di sini sekian persen, mungkin di lingkungan dulu. Kalau sekarang pajak karbon misalnya, sekian persen itu ditarik ke atas. Jasa lingkungan. Iya kan, ditarik ke atas. Peruntukannya apa? Untuk melindungi warga di sekitar hutan. Yaitu tadi saya bilang, peternakannya, perumahannya, pendidikannya, gitu loh, pendidikannya. Nah kemudian, mereka mereka digaji oleh negara untuk ngurus lingkungan. Konsep saya tenaga harian lepas, 1,5 juta aja per orang. Jalan. Nah, kita mah masing-masing duitnya tingkah marana. Nah itu, jadi akhirnya orang hutan mulai Bandung, Garut sampai selatan, akhirnya mikir naon, bakir kawasan industri di gunung. Kenapa? Wah, habis teboga duit. Pendapatan daerahnya meningkat-ningkat. Jalannya goreng wae. Kenapa duitnya we? Jadi industri, jadi perumahan pemukiman. Kita ini yang harus mindsetnya harus dibenerin. Ya kebijakannya harus kolektif, nggak bisa sendiri. Ke industri. Industri. Nah kan kenapa misalnya di daerah Jawa Selatan sekarang tarik industri nggak ada duit, pendapatan rendah, akhirnya dibabat aja. So Bekasi kaya tuh duitnya banyak, Kerawang, dibandingin sama yang utara. Akhirnya udahlah kita juga bikin kacau lah tata ruang. Padahal kalau keadilan pajaknya dibuat, ini dari sini ditarik karena nyumbang air. Karena nyumbang oksigen ditarik di sini, ini dilindungi. Orang nggak akan. Kenapa? Karena yang dari utara kan tetap ke selatan. Ya udah itu, Piknik. udah karena keragaman hayati kita. Kita bikin. Tapi teknisnya kan harus pelaksana teks eksekutif. Ini. Ada. Habis orang pada sebut kapan dia Pak? Nanti boleh nggak saya usul ke Bapak, kasih tahu ya, kalau wilayah ini nanti ingin kelihatan sakral dan masuk ke sini orang menghargai, nanti kalau masuk ke sini harus lepas sepatu ya. Itu cara bagaimana menjaga. Sebetulnya udah Pak, udah dilakukan. Ya diiniin aja sama Bapak nanti, ditegasin. Aturannya begitu. Jadi dilepas sepatu baru masuk sini. Mata airnya baru sakral. Ini teh kan ke Citarum, Citarum Barat, Citarum Timur. Puluhan ribu hektar sawah dialiri. Listrik, kawasan industri, Pamjaya. Dari sini. Iya, ini katanya robohnya tahun sabaraha Pak Kuncen? 74. Kai hujan. Jaga sama Siliwangi, karena dulu di sini tempatnya yang Prabu Siliwangi. Enggak, orang. Ya, di sini pet-petan biayanya. Padahal biayanya sabar-sabar. Raksasa gitu loh Pak. Dengan sumbernya yang ditata oleh Bapak lewat dana BUMDes. Ah, itu saimbang atuh Pak. Jauh-jauh mau sengga dia injuknya loba di dia. Tuh, kasihan tuh sapunya juga udah potong. Wah, ini karunya teuing Citarum. Ya kan? Guna potong. Ini beli seluruh kamu sini. Ambil. Makasih. Ya. Ya.
desa kan ada dana desa. Desa selesai. Saya sih selalu nganggap masalah itu nggak pernah berat. Kalau serahkan ke satgas nggak? Nggak bisa lalu gimana? 1 tahun bos.